Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD bab 4 unsur-unsur bangun datar, di mana kita akan mengupas tuntas tentang bangun datar sederhana, baik contohnya maupun sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang bangun datar sederhana. Dan apa ya pengertian dari bangun datar itu? Teman-teman ada yang tahu? Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Bangun datar merupakan bangun yang dapat digambar pada bidang datar dan dibatasi oleh dua garis lurus ataupun lengkung. Bangun datar hanya memiliki dua dimensi, teman-teman, yaitu panjang dan lebar. Berdasarkan bentuknya, bangun datar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Kita bahas dari bentuk-bentuk bangun datar sederhana. Yang pertama itu ada segitiga ya teman-teman. Jenis segitiga ada 4. Yang pertama itu ini seperti gambar ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian gambar yang kedua itu disebut dengan segitiga sama sisi. Gambar yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Dan gambar yang keempat adalah segitiga sembarang. Nanti setelah ini kita akan membahas apa saja sih perbedaan atau sifat-sifat dari keempat segitiga tersebut. Jangan lupa tetap stay tune ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu adalah segi empat. Ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Ada 6 contoh segi empat. Kira-kira kalian sudah tahu belum nama-nama dari ke-6 segi empat ini? Oke, mari kita cek apakah jawaban kalian benar. Yang pertama, ini disebut dengan persegi. Lalu yang kedua namanya apa teman-teman? Ya, namanya adalah persegi panjang. Sementara segi empat yang ketiga ini disebut dengan jajar ginjang. Dan yang keempat itu adalah trapesium. Sementara gambar yang seperti ini disebut dengan belah ketupat. Dan jenis segi empat yang terakhir ini adalah layang-layang. Paham sampai sini teman-teman? Bisa membedakan ya namanya? Oke, good job sekali. Berikutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang unsur dan sifat bangun datar. Yang pertama, ini adalah gambar segitiga. Kira-kira sifat-sifat segitiga itu apa saja ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, mari kita cek. Jadi sifat segitiga yang pertama itu jelas ya teman-teman, memiliki 3 sisi, yaitu ini. Sisi yang pertama adalah sisi AB, kemudian sisi yang kedua adalah sisi BC, lalu sisi yang ketiga adalah sisi CA. Kemudian sifat yang kedua adalah memiliki 3 titik sudut. Titik sudutnya itu ini ya teman-teman, ada titik sudut A, kemudian titik sudut B, dan titik sudut C. Lalu sifat yang berikutnya ada lagi tidak teman-teman? Ya, nanti bisa saja ini adalah memiliki 3 sudut lancip, begitu ya teman-teman. Lalu segitiga itu terbagi menjadi beberapa macam. Berikut jenis-jenis segitiga teman-teman. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini. Biasanya segitiga sama sisi itu akan dilengkapi dengan tanda seperti ini ya teman-teman, di ketiga sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga sama sisi itu merupakan segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Untuk sifat yang lainnya sama, masih memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut, itu masih sama teman-teman. Kemudian jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Tadi kalau segitiga sama sisi itu dilengkapi dengan 3 garis seperti ini di setiap sisinya. Kalau segitiga sama kaki itu cukup 2 sisi saja yang diberi simbol garis seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa merupakan segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Jadi sisi sebelah sini sama panjang dengan sisi sebelah sini. Sisi yang bawahnya bagaimana? Tidak, panjangnya berbeda teman-teman.
Lalu jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Merupakan segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Yang sebelah sini ya teman-teman, ini adalah sudut siku-siku. Jika nanti kalian hitung menggunakan busur derajat, besarnya adalah 90 derajat. Sementara segitiga yang keempat itu adalah segitiga sembarang. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Merupakan segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi nanti panjang sisi yang sebelah sini itu tidak akan sama dengan sisi yang bawah, dan juga tidak akan sama dengan sisi yang sebelah sini. Misalnya nih nanti sini panjangnya 7 cm, yang bawah itu 10 cm, sementara yang sebelah sini 14 cm. Jadi semuanya berbeda panjangnya ya teman-teman. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ke bangun datar yang kedua, yaitu ada persegi. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada persegi A, B, C, D. Sifatnya adalah memiliki 4 sisi, yaitu sisi yang pertama adalah sisi AB, kemudian sisi yang kedua adalah sisi BC, sisi yang ketiga adalah sisi CD, dan yang terakhir adalah sisi DA. Lalu juga memiliki 4 titik sudut teman-teman, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Memiliki sisi yang sama panjang, yaitu nanti sisi AB itu akan sama panjang dengan sisi BC, kemudian juga akan sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang juga dengan sisi DA. Dan memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal itu ini ya teman-teman. Diagonal AC itu akan sama panjang dengan diagonal BD. Dan keempat sudutnya, ini sudut di A, lalu sudut di B, sudut di C, sudut di D, itu akan membentuk sudut siku-siku. Lalu bangun datar yang ketiga adalah persegi panjang. Ini ada persegi panjang A, B, C, D. Memiliki sifat yang pertama adalah memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Dan memiliki 4 titik sudut, ya sama ya teman-teman. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Yang ketiga adalah memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Sisi sejajarnya itu adalah ini ya teman-teman. Sisi AB itu sejajar dengan sisi CD, sementara sisi DA itu sejajar dengan sisi BC, serta sisi AB itu sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD itu juga sama panjang dengan sisi BC. Yang keempat adalah memiliki diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC itu akan sama panjang dengan diagonal BD, dan keempat sudutnya, ini yang sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku. Paham sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke bangun datar yang keempat adalah jajar genjang. Ini ada jajar genjang A, B, C, D. Dengan sifat yang pertama adalah memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sifat yang kedua adalah memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Sifat yang ketiga memiliki 2 pasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD, kemudian sisi AD sejajar dengan sisi BC, serta sisi AB ini sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD itu sama panjang dengan sisi BC. Dan sifat yang keempat adalah memiliki 2 sudut lancip yang terletak di sini ya teman-teman, di sudut A dan sudut C. Sifat yang kelima adalah memiliki 2 sudut tumpul yang terletak di sudut D dan sudut B. Paham sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke bangun datar trapesium. Ini ada trapesium A, B, C, D, di mana memiliki sifat yang pertama adalah memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA.
Yang kedua adalah memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Sifat yang ketiga adalah memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan ini teman-teman, ada beberapa bentuk trapesium, di antaranya ini gambar yang pertama disebut dengan trapesium sama kaki karena panjang sisi yang sebelah sini itu akan sama dengan sisi yang di depannya ya teman-teman. Yang kedua ini adalah trapesium siku-siku, di mana trapesium ini memiliki sudut siku-siku ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah trapesium sembarang, atau kenapa dikatakan sembarang? Karena memiliki sisi yang panjangnya berbeda-beda semua teman-teman. Lalu bangun datar yang keenam adalah belah ketupat. Ini ada belah ketupat A, B, C, D. Sifat yang pertama itu jelas memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Sifat yang ketiga adalah keempat sisinya sama panjang teman-teman, yaitu sisi AB akan sama panjang dengan sisi BC, sama panjang juga dengan sisi CD, sama panjang juga dengan sisi DA. Yang keempat adalah mempunyai 2 sudut lancip yang terletak di sudut A dan sudut C. Yang kelima adalah mempunyai 2 sudut tumpul yang terletak di sudut B dan sudut D. Dan sifat yang terakhir itu adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar, di mana sudut A itu sama besar dengan sudut C dan sudut B itu sama besar dengan sudut D. Sampai sini bisa membedakan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bangun datar yang ketujuh, itu adalah layang-layang. Ini adalah layang-layang A, B, C, D. Sifat yang pertama adalah memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Lalu sifat yang kedua adalah memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Kemudian sifat yang ketiga mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD itu akan sama panjang dengan sisi BA atau AB, dan sisi CD itu akan sama panjang dengan sisi BC. Dan sifat yang keempat adalah mempunyai sepasang sudut yang sama besar, di mana itu terletak di sudut D akan sama besar dengan sudut B. Lalu ini yang ke-8 adalah lingkaran teman-teman. Gambarnya seperti ini dengan sifat-sifat yang pertama memiliki 1 titik pusat. Titik pusatnya itu ada di sini ya teman-teman, di titik P. Kemudian yang kedua, jarak titik pusat ke sekeliling lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari. Jadi dari titik P ke A ataupun dari titik P ke ini sekeliling lingkaran itu disebut dengan jari-jari, disimbolkan dengan R. Lalu garis tengah titik pusat, jadi dari A ke B itu disebut dengan diameter, dan nilai diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari teman-teman. Sampai sini bisa membedakan ya sifat-sifat dari setiap bangun datar. Oke, baiklah teman-teman, sekiranya video pembelajaran pada hari ini cukup sekian, saya akhiri. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.